Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ningwidi Hastuti dari kelas Metode Penelitian Sosial 1.8 yang dibimbing oleh Bapak Adi Isma. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian yang berjudul Fenomena Viral TikTok dalam Kenaikan Harga Plastik 2026 sebagai katalisator peluang bisnis wadah eco-friendly di Indonesia. Dari metode penelitian ini terdapat daftar isi yang mencakup 3 bab. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian. Lalu bab 2 tinjauan pustaka untuk konsep teori, alur hipotesis, hasil-hasil penelitian terdahulu. Bab 3 metode penelitian berisi metode penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan data, metode analisis data, objek analisis, dan validitas dan reliabilitas. Terdapat juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Metode penelitian ini dilatar belakangi karena di Indonesia pada awal tahun 2026 mengalami lonjakan harga plastik yang signifikan dengan peningkatan mencapai 30-50% dibanding tahun sebelumnya, karena dipicu oleh kebijakan pemerintah dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memperketat impor bahan baku plastik. Fenomena ini mendapat perhatian besar di TikTok Indonesia, di mana video tutorial DIY menggunakan daun pisang meraih popularitas dengan hashtag EcoHack Plastik Mahal 2026 dan wadah eco-friendly yang mengumpulkan lebih dari 500 juta tayangan dalam 3 bulan pertama. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola pikir dan perilaku konsumen dari generasi milenial dan Gen Z yang semakin peduli terhadap lingkungan, sekaligus membuka peluang bagi usaha kecil menengah untuk berkembang lewat pemasaran digital. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konten di TikTok mampu mengubah krisis kenaikan harga menjadi hiburan atau inovasi. Yang kedua, dampak kenaikan harga plastik pada tahun 2026 terhadap biaya operasional, serta seberapa besar peran fenomena viral TikTok dalam mempercepat adaptasi mereka menggunakan alternatif kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, bagaimana dampak dari penggunaan wadah biodegradable terhadap bisnis, khususnya dalam hal penjualan dan adopsi. 4. Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis di bidang wadah ramah lingkungan, seperti masalah skalabilitas produksi, akses modal, dan standar kualitas. Dan bagaimana strategi pemasaran digital melalui platform TikTok dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang terakhir yaitu sejauh mana kebijakan pemerintah dalam berkontribusi mendukung inovasi ini. Tujuan penelitian: analisis viral TikTok sebagai penggerak inovasi kemasan ramah lingkungan, penentuan model usaha berkelanjutan setelah krisis 2026 dengan metode penelitian yang menilai peran kebijakan pemerintah dalam berkembang usaha yang lingkungan serta dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Manfaat penelitian: terdapat 5 manfaat. Yang pertama, memperkaya literatur tentang manajemen bisnis yang ramah lingkungan, menyajikan kerangka analisis baru yang menjelaskan pengaruh kebijakan lingkungan. Yang ketiga, manfaat nyata bagi UMKM sebagai saran strategi penyesuaian biaya. Yang keempat, memberikan kebijakan insentif seperti subsidi untuk bioplastik atau program digitalisasi. Yang kelima, bagi masyarakat dan konsumen meningkatkan kesadaran lingkungan melalui contoh nyata. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep teori. Konsep dasar yang diambil yaitu dari teori difusi inovasi yang diajukan oleh Eva Rogers pada tahun 1962 untuk menganalisis cara alternatif wadah yang ramah lingkungan.
menyebar di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia melalui platform TikTok. Kenaikan harga plastik yang mencapai 30-50% pada awal tahun 2026 semakin memperkuat keuntungan relatif dari inovasi kemasan ramah lingkungan, yakni keuntungan ekonomi nyata yang langsung dirasakan oleh para pelaku bisnis. Dimensi pemasaran dan komunikasi dalam kajian ini berlandaskan pada teori pemasaran media sosial menurut Dutton dan Solomon yang memperkenalkan rangka zona media sosial yang terdiri dari 4 zona terintegrasi. Alur hipotesis. Alur hipotesisnya memiliki 2 fase. Yang pertama fase kuantitatif yang mana pada fase 1 kuantitatif akan diteliti hubungan antara variabel X yang mencakup intensitas paparan konten di TikTok. Lalu variabel Y yang berfokus pada tingkat penerimaan eco-packaging serta daya saing UMKM melalui survei. Yang kedua, fase kualitatif yang menjadi landasan bagi fase 2 ini yang bertujuan untuk menyelidiki alasan dan cara mekanisme adaptasi berlangsung dalam konteks yang berbeda. Penelitiannya melalui wawancara mendalam dan pendekatan semi terstruktur. Kedua tahap tersebut disatukan melalui pendekatan desain penjelasan berurutan, di mana dua data kualitatif bertindak sebagai penjelas untuk anomali dan pola yang teridentifikasi dalam data kuantitatif. Hasil-hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai review penelitian, yaitu diantaranya pengaruh peningkatan kos bahan mentah plastik terhadap pilihan beralih kepada pembungkusan biodegradable dalam industri makanan dan minuman. 2. Viralitas media sosial dan penerimaan produk hijau. 3. Halangan dan kemungkinan penerimaan pembungkusan mesra alam di kalangan UMKM dalam sektor makanan di Indonesia. Dengan cara ini, riset akan menjawab kekosongan yang belum terjawab oleh semua 8 studi sebelumnya, yakni menggabungkan sekaligus krisis harga plastik, mekanisme viralitas yang spesifik untuk TikTok, rintangan UMKM, regulasi dan pengaruhnya terhadap daya saing, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dalam satu model kerangka yang komprehensif. Lalu bab 3, metode penelitian menerapkan metode campuran yaitu berupa kualitatif dan kuantitatif. Pemilihan strategi ini bukan hanya aspek teknis, tetapi muncul dari kebutuhan mendalam. Alasannya karena pendekatan ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya. Sejalan pula dengan pernyataan penelitian tentang pemasaran hijau di UMKM. Lalu teknik pengumpulan data. Pengumpulan informasi dilakukan dalam beberapa tahap, yang mana dalam alur fase 1 yaitu kuantitatif. Data diperoleh melalui survei yang terstruktur dengan kuesioner yang dibagikan secara online kepada 5-10 usaha kecil dan menengah di sektor makanan dan minuman di Pabuaran, Subang. Variabel yang dianalisis meliputi frekuensi paparan terhadap konten TikTok, pandangan mengenai tantangan dalam mengadopsi kemasan ramah lingkungan, efek peningkatan biaya plastik terhadap anggaran operasional, serta tingkat penerimaan kemasan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Survei dengan kuesioner yang terstruktur menjadi alat utama untuk menilai variabel X, M, dan Y. Dengan pendekatan numerik,
Analitik platform TikTok secara sistematis mengumpulkan informasi terkait metrik konten dari TikTok dengan memanfaatkan API publik atau alat seperti Pentos.io dan TikTok Creative Center. Data sekunder dari pemerintah berupa pengumpulan statistik dari BPS dengan jumlah serta penggunaan UMKM di sektor kemasan. Observasi konten yang terstruktur melakukan pengkodean terhadap minimal 200 video TikTok dengan tema kemasan ramah lingkungan menggunakan lembar observasi yang telah distandarisasi. Lalu pada fase kedua, kualitatif, yaitu pengumpulan informasi dilakukan melalui dua metode secara bersamaan. Pertama, wawancara mendalam dengan format semi terstruktur. Kedua, pendekatan etnografi yang mengumpulkan metode Kuznets yang diterapkan pada 100 konten TikTok dengan tema Eco Hack Plastik Mahal 2026 dan Wadah Eco-Friendly untuk menganalisis pola narasi dan struktur visual dari konten yang mendapatkan interaksi tertinggi. Teknik konten analis kuantitatif yang menghasilkan data nominal dan ordinal. Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 15-20 informan kunci yang dipilih secara purpose sampling, terdiri dari pemilik UMKM yang sudah mengadopsi eco packaging, UMKM yang belum mengadopsi dari data BPS dan Dinas Lingkungan, kreator konten TikTok di niche eco packaging dan konsumen aktif yang terpapar konten tersebut. Lalu fokus group discussion, 2 sesi FGD dengan komposisi berbeda. Yang pertama melibatkan 6-8 pelaku UMKM. Kedua yaitu yang pertama melibatkan 6-8 pelaku UMKM untuk membahas hambatan kolektif, adopsi eco packaging dan strategi pemasaran digital. Lalu sesi kedua juga melibatkan 6-8 konsumen muda, Gen Z dan milenial yang aktif di TikTok untuk menggali bagaimana konten viral mempengaruhi preferensi pembelian produk berlabel ramah lingkungan. Lalu ada TikTok Network dalam adaptasi etnografi digital untuk ruang digital TikTok selama 3 minggu. Penelitian melacak dan menganalisis komentar, interaksi, dan narasi konten eco packaging viral. Studi kasus yang memilih 3-5 UMKM yang memiliki berbagai tingkat adopsi eco packaging untuk ditelaah secara mendalam. Lalu di tahap terakhir, menggabungkan hasil angka-angka statistik dengan cerita dan temuan dari lapangan dalam satu tampilan terpadu. Metode analisis data menggunakan perangkat lunak smartphone sebagai data kuantitatif yang menggunakan model persamaan struktural berbasis partial squares. Lalu objek analisisnya ada objek formal, fenomena adaptasi pengemasan UMKM terhadap krisis limbah plastik 2026 melalui platform TikTok. Lapisan kedua ada entitas yang menjadi sasaran pengukuran dan penjelasan berupa unit analisis. Lapisan ketiga dari unit observasi, yaitu orang atau objek spesifik tempat data dikumpulkan. Validitas dan reliabilitas. Terdapat uji reliabilitas yang menggabungkan uji instrumen setelah validitas, isi, konstruk, dan diskriminan. Pada fase 1 kuantitatif, 3 kategori validitas harus diuji. Yang pertama nilai, yang kedua confirmation factor analysis, yang ketiga reliabilitas komposit.
Fase kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan bukan validitas dan reliabilitas, melainkan trustworthiness, Lincoln dan Guba, yang terdiri dari 4 kriteria, yaitu credibility, transferability, dependability, confirmability. Lalu terdapat daftar pustaka, kebanyakan dari various author. Juga yang terakhir lampiran-lampiran. Di sini saya melampirkan pertanyaan-pertanyaan untuk para responden dari dampak dan sejauh mana konten keviralan TikTok. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.